kita sudah memutuskan bahwa salah satu upaya untuk bisa menciptakan program yang tepat adalah mendengarkan langsung dari masyarakat. Semua pemimpin dituntut begitu, karena semakin mengetahui medan sebuah wilayah, lokasi, maka kebijakannya bisa tepat sasaran. Yang kemarin-kemarin kan udah programnya, apa mau sama program yang lalu atau nanti kedepannya itu yang beda atau yang gebrakan apa lagi sih yang pengen dimunculin nanti pasangan Mas Hendy dan Mbak Ita ini? Ada 3 sektor yang harus diprioritaskan, yaitu kesehatan, kemudian jaring pengaman sosial, dan yang ketiga ada pemulihan ekonomi. Semarang ini kan kemarin dapat penghargaan kalau nggak salah. Alasannya kenapa kok bisa dapat Semarang, terus kedepannya gimana nanti? Tagline-nya dari Pak Wali dan kami ini kan Semarang semakin hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di podcastnya PKS Jawa Tengah. Kali ini saya Asim bersama dengan ini tamu spesial di Kota Semarang, Pak Hendy dan Mbak Ita. Assalamualaikum. Manggilnya Mas atau Kak atau apa ini? Mas lebih muda. Oh, ya Mas kan? lebih muda. Oke, ya, Mbak juga lebih muda. santai mungkin ya, biar lebih santai. Ini kita kedatangan tamu yang sangat hebat ini ya. Sibuk-sibuk bisa kesini gitu. Mungkin ini dulu Mas, pengen tanya, kemarin katanya lagi muter di Kota Semarang ini sempet ramai karena katanya muter ke RW gitu, atau ke kelurahan gitu, apa ya, tilik warga atau apa namanya itu? Oh iya, ya. Jadi Mas Asim ya, Oke. Mas Asim, saya sang Bu Wakil ini kan sejak dilantik tahun 2016 Februari kita sudah memutuskan bahwa salah satu upaya untuk bisa menciptakan program yang tepat adalah mendengarkan langsung dari masyarakat. Nah, salurannya kalau yang anak-anak muda kayak Mas Asim kan, wah medsos Pak, online Pak gitu. Boleh, enggak apa-apa, kita punya kanal itu juga, lapor Hendy, lewat SMS, lewat media sosial. Tapi juga kami masih tetap pakai metode yang konvensional. Saya sama Bu Wakil ini setiap pagi hari ini masuk ke kampung-kampung, memastikan sembakonya sudah diterima belum, memastikan ada jalan yang rusak enggak, memastikan saluran-saluran bagaimana dan seterusnya. Semua pemimpin dituntut begitu, karena semakin mengetahui medan sebuah wilayah, lokasi, maka kebijakannya bisa tepat sasaran. Kalau Mbak Ita sendiri mungkin kan ikut muter juga berarti nggih? Oh iya, ya, tapi kita bagi tugas biar bisa menjangkau ke mengcover semua. semuanya ya. Kalau misalnya apa ya, biasanya kan ibu-ibu itu lebih sering curhat gitu. Nah, biasanya apa sih yang paling sering dicurhati sama ibu-ibu di warga gitu mungkin? Ya biasanya kan kalau ibu-ibu pasti keperluan rumah tangga ya, kebutuhan sehari-hari. Makanya tadi sudah disampaikan oleh Pak Wali bahwa bagaimana kita mengecek atau melihat lagi kondisi yang sudah diberikan oleh Pak Wali dari pemerintah Kota Semarang, karena kan bantuan sembako ini kan banyak, tapi kadang-kadang ada yang suka keselip lah, melasat gitu ya. Itu juga. Jadi selain itu kan juga anak sekolah. Bagaimana kan sekarang ini banyak yang pengennya sudah tatap muka. Nah, ini kan Itu hari ini banyak sekali permintaan kita dengar, ya. Iya. Halo. Oh siap Mas, aku ada acara dulu ya. Halo. Ya siap. Aduh, udah ditinggal lah. Ini. Oke. Itu tadi Pak Hendy-nya udah kita ditinggal sama Pak Hendy karena ada panggilan yang lain itu ya. Kita mungkin ngobrol lebih santai mungkin Mbak Ita. Apa namanya ya? Yang sering gini, kalau misalnya warga itu kan pengen lebih dekat dengan pemimpinnya. Nah, sebenarnya program apa sih selain lihat aja lah kunjungan atau ngecek keluarga gitu. Tapi nggak ada yang istilah itu enggak. Tapi yang penting adalah bagaimana setiap hari Pak Wali dan saya ini muter memastikan yang tadi sembako, kemudian mungkin ya curhatnya dari ibu-ibu seperti itu. Semarang ini kan kemarin dapat penghargaan kalau nggak salah, pembangunan kota ya, kalau nggak salah. Perencanaan pembangunan. Nah, itu apa sih sebenarnya yang
kok bisa Semarang bisa dapat, kan kita kadang-kadang wah Semarang dapat nih, kita Iya. bisa bangga nih kalau Iya. kalau cerita ke teman-teman, wah Semarang mah keren kemarin dapat penghargaan. Nah itu alasannya kenapa kok bisa dapat Semarang, terus Iya. kedepannya gimana nanti? Ya kalau namanya perencanaan itu kan bagaimana rencana membangun kota, rencana membangun suatu daerah gitu. Ini kan ini kan Bappenas ya yang mengadakan bagaimana merencanakan, kemudian membangun, kemudian merealisasikan. Karena biasanya kan orang ini kan atau kepala daerah ini kan biasanya membuat perencanaan itu kan yang muluk-muluk, yang setinggi langit, tapi ternyata realisasinya tidak ada. Sehingga ini adalah bagaimana dari pusat, dari Bappenas itu ngecek gitu ya, apakah perencanaan-perencanaan itu sudah terrealisasi dengan baik, program-programnya. Karena program itu kan juga tidak hanya infrastruktur, tapi bagaimana kesejahteraan masyarakat, kemudian juga perekonomian ini apakah berjalan, karena di dalamnya itu masuk program-program semuanya, baik ya infrastruktur, kemudian program pembangunan manusia gitu. ya dengan sosial dan sebagainya, sehingga ini yang dilihat atau dinilai dari pusat atau dalam hal ini adalah Bappenas. Dan ini hat-trick ya 2 kali. Udah ya. tahun kedua berarti ya. Kedua. Oh, iya. Alhamdulillah bisa masuk. Awal itu kan biasanya dari provinsi kemudian diajukan ke pusat. Oh, iya. Nah ini yang lagi rame sebenarnya, saya juga penasaran apa pendapatnya Pak Hendy, cuma karena Pak Hendy pergi saya pengen tanya Mbak Ita juga. Ini kemarin kan sempat hits dan viral gitu tentang Kota Lama. Ini kan mulai saya kan ngikuti, saya tinggal di Semarang itu berarti mulai 2004. Nah itu kan Kota Lama emang agak kumuh dulu dan kena rob terus. Banjir otomatis. Nah kemarin kan memang udah dibangun gorong-gorong dan lain-lain. Nah sekarang itu memang sudah rapi dan foto-fotonya itu viral di sosmed. Nah itu sebenarnya targetnya Kota Lama itu mau digimanakan, terus harapannya ke warga Semarang atau untuk wisatawan mungkin, walaupun kalau pandemi gini kan memang agak susah ya. Itu gimana mungkin Ya itu kan berawal dari 2016. Jadi pada saat saya awalnya Pak Wali mungkin sudah gemes kali ya, bertahun-tahun nggak bisa terrealisasi, dan pada tahun 2016 satu bulan setelah saya dilantik, saya didhawuhi Pak Wali mendapatkan SK gitu untuk menjadi ketua BPK 2L, yaitu Badan Pengelola Kawasan Kota Lama. Dimana saat itu pun saya juga bingung ya, karena rumah saya juga nggak heritage, rumah saya ini biasa standar gitu, tapi diminta untuk ngelola satu kawasan di mana di situ bangunannya cagar budaya semua. Dan tantangannya adalah pada saat tahun 2016 ini sudah masuk menjadi tentative list UNESCO itu sejak 2015. Jadi 2016 ini sudah masuk lah. Saya waktu itu bingung ya, maksudnya arti apa yang mesti saya lakukan gitu. Tapi akhirnya saya nyuwun arahan Pak Wali bagaimana bagaimana mengelola Pak Wali. Ya sudah Mbak, pokoknya dicoba saja apa yang memang bisa dikembangkan atau bisa digali dari Kota Lama itu. Dan luar biasa Pak Wali memberikan arahan-arahan, instruksi-instruksi, dan akhirnya kita buka satu-satu. Dengan apa caranya? Yaitu dengan kita punya enggak pondasi atau dasarnya. Biasanya kan regulasi-regulasinya. Ternyata kan memang ada Perda nomor 8 tahun 2003. Jadi sebenarnya sejak 2003 itu sudah ada namanya kawasan Kota Lama, tapi pada saat itu kan mungkin pengelolanya atau dari pengurusnya ini tidak melihat sampai sejauh ini seperti apa. Kemudian pas kebetulan ya tahun-tahun itu tahun yang mujur gitu loh Mas. Jadi ada kunjungan dari Perdana Menteri Belanda, kemudian kami juga diminta untuk menyiapkan dan sebagainya, ada Pak Menteri PUPR. Awalnya dari situ. Kemudian Pak Wali menyampaikan bahwa Kota Semarang berkeinginan untuk melakukan revitalisasi, tapi nggak ada biaya, karena kalau dulu ini kan sejengkal 5 miliar gitu, cuma dapat setengah ruas jalan. Kemudian tahun 2017 itu dapat bantuan keuangan dari provinsi 10 miliar, itu cuma satu jalur saja di Jalan Suwari. Lah ini kapan bisanya? Ya akhirnya Pak Wali
menyampaikan secara lisan dulu dengan Pak Menteri PUPR dan Gayung bersambut, akhirnya diminta untuk mengajukan proposal dan bulan saya buka-buka ternyata memang punya ada master plan dari PUPR juga gitu. Akhirnya saya matur Pak Wali dan pada saat itu kita bedah, kemudian kita buat proposal kembali dan Pak Wali saya mendampingi beliau untuk menghadap sendiri ke Bapak Menteri PUPR dan alhamdulillah bisa mendapatkan anggaran atau bantuan dari APBN. Dimulai pekerjaan itu awal tahun 2018 sampai sebenarnya sih 2020 ini sudah selesai bulan Juni. Tapi itu karena adanya, kalau Pak Wali menyampaikan adanya COVID gitu ya, COVID gitu sehingga mundur karena apapun kan bahan pasti ini mempengaruhi semuanya, tidak hanya manusianya tapi juga bahan-bahan untuk pembangunannya sehingga di reschedule lagi direncanakan selesai 2021 bulan Maret, tetapi dari Satker Kementerian PUPR yang ngurusin Kota Lama lebih cepat lebih baik kan. Jadi akhirnya diputuskan sampai bulan Desember. Desember ini. Ya, dan bersamaan ini juga alhamdulillah dengan perjuangan keras pemerintah Kota Semarang dengan dipimpin oleh Bapak Wali Kota, akhirnya status cagar budaya nasional juga sudah didapat. Jadi tanggal 12 Agustus lalu sudah ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait status cagar budaya, karena pada saat 2016 itu sebenarnya kan 2015 sudah masuk tentatif list UNESCO. Sebenarnya kami kan harus mengajukan nih namanya ada dosier atau penyusunan dokumen. Tapi syarat-syaratnya nggak komplit. Ternyata saya cek lah belum berstatus cagar budaya nasional. Lah ini kan nggak bisa. Nah itu akhirnya dengan perjuangan sejak 2017 kami susun semua dan alhamdulillah sudah mendapatkan status cagar budaya sehingga ini bisa menjadi dokumen pelengkap untuk diajukan ke World Heritage City UNESCO. Seperti itu, Mas. Berarti ini statusnya berarti udah cagar budaya nasional? Sudah, alhamdulillah baru saja masih fresh from the oven gitu. Baru dapat gitu ya? Iya, baru dapat. Kalau udah jadi cagar budaya, bangunan-bangunan itu nggak boleh dirubah bentuknya kalau nggak salah Ibu? Sebenarnya tidak harus cagar budaya pun, kalau itu sudah bangunan cagar budaya, sudah sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya itu ya nggak boleh dirubah. Jadi fasadnya yang tidak boleh depannya, tampak depan, tetapi kalau dalamnya bisa. Kalau kan, mau fasilitas dalamnya itu mau diapain? Boleh kan kayak spiegel, itu kan depannya tetap gitu bentuknya kan, tapi dalamnya itu masih bisa di create, bisa dibuat untuk tempat-tempat mungkin kayak kafe, kayak restoran, atau mungkin kalau sekarang ini kami juga lagi berkoordinasi dengan beberapa investor tuh bisa untuk distro, bisa untuk barang-barang branded kan seperti itu. Berarti nanti targetnya di sana banyak toko baju gitu-gitu. Iya pasti Mas, karena kalau hanya cuman kafe sama restoran, padahal kan kebutuhan wisatawan itu kan tidak hanya seperti itu saja, tapi kalau kita mau mengarah kepada semua kalangan, pastinya juga harus barangnya itu juga dari semua kalangan, baik dari atas, dari tengah, atau yang kebutuhan mendasar dari masyarakat itu semua harus terpenuhi kalau kita ingin satu kawasan itu menjadi satu tujuan yang satu bagus, destinasi wisata yang komplit lah ya. Yang komplit gitu. Nah kalau misalnya tadi itu saya penasaran, kalau misalnya ini kan banyak orang yang mempertanyakan ini maju lagi sepasang. Kan yang kemarin-kemarin kan udah programnya, apa mau sama program yang lalu atau nanti kedepannya itu yang beda, atau yang gebrakan apa lagi sih yang pengen dimunculin nanti pasangan Mas Hendy dan Mbak Ita ini? Ya tentunya kalau namanya dengan adanya COVID pasti akan ada satu program yang mungkin waktu sebelum-sebelumnya nggak pernah ada. Ya Pak Wali dan saya kan sudah mendapatkan rekomendasi dari partai itu kan sudah sejak
sebelum COVID kan Iya, gitu iya. ya. Kami dulu berpikir ini kan hanya untuk pembangunan ke depan, tapi ternyata dengan adanya pandemi COVID ini kan harus juga ada satu berputar haluan, harus ada program-program yang untuk pemulihan ekonomi. Pasti sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Ini kan diturunkan bagaimana ada 3 sektor yang harus diprioritaskan, yaitu kesehatan, kemudian jaring pengaman sosial, dan yang ketiga ada pemulihan ekonomi. Sehingga hal-hal ini juga diprioritaskan untuk 2021 sampai ke depan. Tapi juga jangan lupa ada pembangunan-pembangunan yang mana sudah berjalan, tapi kan ada juga pembangunan yang belum berjalan atau yang tertunda saat ini. Oh, karena COVID ini Iya, ya. COVID iya, kan iya. banyak ya. Jadi seperti jembatan kaca, kemudian program-program sekitarnya Kota Lama. Kan nanti kalau namanya jadi Semarang Lama ini kan ada 4 kawasan yang harus direvitalisasi, yaitu kawasan Kauman sudah. Oh, Kauman yang juara itu. Iya, kan sudah alun-alun Iya, sudah iya. dibuat oleh Kota Semarang. Kemudian Pasar Johar Utara sudah dilakukan pembangunan karena terbakar, dan itu kan cagar budaya Iya. oleh Kementerian PUPR. Tahun ini juga akan mulai berjalan tahun jamak untuk Pasar Johar Selatan, Pasar Oh, iya, iya. Kanjengan. Nah, kemudian revitalisasi Kota Lama insya Allah hari ini atau tahun ini sudah selesai. Nanti masih ada Pecinan dan Kauman. Oh, Pecinan. Nah, iya. Kauman ini kan juga harus mohon maaf, Melayu kan harus juga dilakukan revitalisasi lah. Saat ini juga sedang diproses oleh Kementerian PUPR untuk dilakukan revitalisasi juga, sehingga nanti kawasan Semarang Lama ini akan menjadi satu kawasan yang luar biasa. Nah, ini yang satu itu. Kemudian juga kawasan jembatan daerah kayak jembatan kaca, kemudian juga jalan ring road, outer ring road dan sebagainya. Sehingga banyak hal sih sebenarnya, karena kalau tagline-nya dari Pak Wali dan kami ini kan Semarang semakin hebat. Oh, Kalau semakin kemarin hebat. hebat, tapi sekarang kan semakin hebat. Tentunya banyak hal yang harus perlu dilakukan pembenahan, utamanya di pendidikan. Tadi saya sampaikan Pendidikan, juga ditambah kesehatan. pendidikan. Kalau yang COVID ini memang prioritasnya kan 3, tapi jangan lupa kami kan juga Kota Semarang juga banyak generasi emas yang nantinya akan menjadi pemimpin calon masa depan, yang tentunya diharapkan dengan sekarang ini pola pendidikan yang secara online, kemudian ini continued, kemudian juga perbaikan pendidikan baik siswanya maupun juga untuk gurunya, ini yang diharapkan ke depannya juga semakin baik. Itu tadi ada 3 ya, kesehatan, jaring pendidikan. pengaman sosial, kemudian kalau Pendidikan. untuk yang COVID ya itu sama pemulihan ekonomi. Oh, pemulihan ekonomi. Iya. Kalau misalnya yang ekonomi ini kan saya dengar kemarin kalau nggak salah, Semarang itu kan yang bagian Mangkang dan kawan-kawan itu kan emang bagian industri, Bu. Ya. Nah, kalau pas Covid ini kan kemarin katanya banyak yang merumahkan pegawainya. Nah, itu langkah paling pendek atau langkah sekarang ini itu gimana, Bu, mengatasi PHK massal atau apa gitu? Sebenarnya tidak banyak ya, karena kalau di Kota Semarang ini kan tidak mengenal namanya PSBB, tapi namanya PKM. PKM itu adalah pembatasan kegiatan masyarakat, di mana pastinya tidak akan sesaklek dengan PSBB, sehingga pabrik-pabrik atau sektor-sektor perekonomian ini masih tetap berjalan. Memang ada 1-2 yang dirumahkan, tetapi pabrik-pabrik itu kan pegawainya atau buruhnya itu kan pekerjanya tidak semua dari Kota Semarang. Jadi alhamdulillah kalau untuk Kota Semarang sudah dibantu dengan namanya paket sembako. Kemudian paket sembako dari Kota Semarang. Kemudian kan tidak hanya dari pemerintah Kota Semarang, tetapi jaring pengaman sosial ini kan ada dari Kemensos, berupa ada sekarang kan mulai ada namanya bantuan sosial tunai, kemudian ada PKH, kemudian ada namanya BPNT, jadi bantuan pangan non tunai, sehingga itu bentuknya ada semacam paket-paket juga. Kemudian juga pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Semarang, dan ini semua berjalan secara paralel. Tapi memang kalau sudah mendapatkan dari kementerian pasti juga tidak akan mendapatkan dari pemerintah kota. Dan itu Dinas Tenaga Kerja pun mempunyai data tersendiri yang
juga dari pemerintah melalui dinas sosial memberikan bantuan berupa paket-paket sembako, dan ada juga yang disupport oleh kelurahan kecamatan tuh ada namanya lumbung kelurahan. Lumbung kelurahan. Oh, ya. yang bagi-bagi makanan dari warga sendiri gitu ya. Ada Jumat Berkah, ada pokoknya macam-macam istilah, tetapi intinya adalah bagaimana dari pemerintah kota, baik dari pemerintah kota, balai kota sampai ke tingkat kecamatan, kelurahan, RT RW itu sangat peka terhadap masalah-masalah situ, dan alhamdulillah warga juga bisa tercover, tersupport ya seperti itu.